Nah, kali ini kita di Permata Hijau Swiss dan kita bakal ngobrol-ngobrol sama ini Pak Ibnu dari MCI 13. Halo. 13 ya. Iya, betul. Nah, masak. Masak sendiri. Oke, nah ini kita mau berkenalan nih. Pak Ibnu, boleh sharing nih gimana asal mulanya kok bisa ikut MCI? Ya. Perkenalkan diri dulu, silakan. Halo semuanya, perkenalkan saya Ibnu. Saya adalah salah satu finalis MasterChef Indonesia Season 13. Awal mula saya tertarik untuk ikutan MasterChef. Awalnya emang saya basicnya emang suka masak ya, walaupun saya nggak pernah tertarik untuk sekolah masak atau kerja di kitchen, nggak pernah tertarik. Tapi melihat MasterChef ini, saya terpacu buat ikutan gitu, karena saya suka banget masak. Apalagi kalau di rumah tuh kalau Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. kalau saya masak pasti jadi rebutan buat orang rumah, temen siapapun itu. Jadi kayak, oh seru juga ya masak ya. Jadi saya semakin hobi saya kayak harus disalurkan nih gitu. Iya. Terus waktu itu saya habis operasi, literally gabut, bener-bener gabut, nggak bisa kerja, jalan pun nggak bisa waktu itu. Waktu itu udah nih, H-2 saya lihat ada ini apa MasterChef masih dibuka 2 hari sebelum close, saya langsung daftar di hari itu juga. Daftar, bener-bener random pada saat itu. Audisi juga, waktu itu daftar prosesnya cukup panjang juga sih. Dari audisi audisi online, terus offline, interview banyak banget itu prosesnya. Ada medical check up segala medical check up. Terus akhirnya saya lolos menjadi salah satu finalis MasterChef Indonesia. Itu nggak mudah sih sebenarnya. Waktu di tes itu tes masak juga sih atau gimana? Oh, tes masak juga, sorry. Oh iya. Waktu audisi online itu kita bikin satu buah video kita lagi masak sama ya menceritain kayak gini aja background kita, keluarga kayak gimana gitu. Terus Masih ada videonya tuh? masih ada. Kita masukin itu ya. Iya. Abis itu langsung dapet WhatsApp untuk ditanya siap nggak untuk audisi offline. Waktu itu langsung dapat undangan ke Kebonjeruk MNC Picture yang di Kebonjeruk. Oke. Waktu itu dapat undangan di situ. Itu saya jadi satu hari audisi itu kan ada berapa hari kan? Itu satu hari ini saya kloter terakhir dari orang terakhir yang lolos sampai titik ini. Jadi prosesnya benar-benar panjang banget. Banyak, ada 1186 saya masih ingat banget. Yang di Jakarta ya. Dari Bali katanya lebih banyak lagi. Jadi ada beberapa kota tuh penyaringannya ada juga. Nanti kalau misalkan lolos di berbagai kota itu diundang ke Jakarta buat audisi on air di depan jurinya langsung. Waktu itu juga saya nggak langsung masuk tuh ke galeri. Saya waktu audisi sempat gagal. Oh ya? Gimana tuh? Waktu itu kan saya bikin menu Nusantara juga kan. Di situ ada kayak ada ikan bakar, terus ada urap, ada sambal matah sama nasi gitu kan. Di situ ada struggle juga pas saya masak. Ternyata pannya itu yang saya pakai lengket. Jadi ikannya hancur. Jadi waktu itu saya cuma dapat 1 yes. Kalau dapat 1 yes berarti kita gagal. Ternyata di season ini beruntungnya ada yang namanya second chance. Oh gitu, waduh. Dan saya lolos pada saat itu di second chance itu. Waktu second chance itu kayak diuji lagi atau? Ya, diuji masak semua masak. Lagi? Ambil lagi uji masak lagi. Waktunya lebih dikurangin. Biar dari 1 jam ke 40 menit. Dan itu pressure-nya bener-bener pressure banget. Belum kita ngambil bahan segala macam. Ya dihitung masak 30 sampai 35 untuk jadi satu hidangan. Kita urutin lagi nih, pertama kali waktu audisi online ya, apa yang waktu dimasak waktu itu? Waktu itu bikin rawon daging. Rawon daging? Iya. Kan online tuh, gimana mereka bisa merasakannya atau journey-nya dikasih tahu ya? Mungkin ngeliat dari journey kita, terus ditambah sama dari ngeliat cara kita masak mungkin. Dari caranya bener apa enggak. Bukan
bukan si juri ya yang Iya, audisi ya. dari Mungkin timnya ada dulu, ya, iya. Tim MNC itu ya, tersebut ya. Oh, ada Dari- storytelling juga. Ada mungkin. storytelling. Mm-mm. Yang paling ribet menurut saya dari semua tahapan itu interviewnya sih. Bener-bener banyak, lebih dari 4 kali interview. Di Karena Kunjok buat itu. iya, karena ada kebutuhan buat TV kan, jadi Iya, harus iya. benar-benar bisa ngomong mungkin. Jadi itu sih yang menurut saya kok panjang banget prosesnya, nyampe berbulan-bulan waktu itu. 3 bulan dari audisi saya daftar sampai saya ke galeri itu 3 bulan. Di karantina kan, ini seperti karantina juga kan. Iya. Saya di karantina 5 bulan juga 5 bulan di karantina. tanpa pegang HP. Nah, ini nih kalau mau jadi istilah kata ikut kompetisi ya, mesti Iya. siap-siap korban. Mm-mm. Berarti lupain dunia luar ya. Bener-bener lupain dunia luar, kita nggak bahkan kita jam 9 malam tuh nggak boleh ke unit-unit temen yang lain, harus bener-bener di unit kita. Oh gitu. Saya pernah waktu itu karena sinyal wifi di unit lagi lemot, terus lagi video call dikasih HP kan, Sabtu Minggu dikasih HP. Sabtu Minggu dikasih. Itu saya langsung telepon keluarga video call. Oh, Sinyalnya ternyata jelek, saya turun ke bawah ke lobby. cari sinyal ya. Dicariin dong sama cepron saya, gimana nih? dan saya dimarahin ternyata. Udah dibilangin kalau jam 9 nggak boleh kemana-mana. Ini saya juga baru tahu nih behind. Bener-bener ketat sih. Bener-bener ketat ya. Iya. 5 bulan. 5 bulan tanpa HP, dikasih HP cuma syuting, libur syuting kayak Sabtu Minggu doang itu. Kita Sabtu Minggu tuh libur, kadang Sabtu kita masih masuk syuting buat syuting interview. Kan biasanya suka ada storytelling juga kan, kita masak apa nanti diceritain, nah itu beda hari. Beda hari itu, di luar itu ya pokoknya ya. Iya, di luar itu. Oke, nah tadi udah rawon, terus udah gitu masuk di kompetisi lagi tuh. Iya. Penyisihannya pertama berapa dulu, dari berapa? Kan dari 1.000 lebih kan? Dari 1.000 lebih, Dipilih berapa? kalau seingat saya ya, waktu medical check up itu ada 65 dari Jabodetabek sama di luar Jabodetabek. Habis 25 itu total ya. dikurangin jadi 45-an apa? Jadi 45 kalau nggak salah. 45 ini udah start karantina? Belum. Belum? Oh, Tapi yang di luar Jabodetabek dia udah karantina sebelum kita audisi. Biar nggak PP. Iya. Di semua ditanggung sama pihak MNC. Dari pihak dari hotel terus pesawat. Mereka tuh kalau yang dari Jabodetabek dia bisa diantar jemput sama mobil MNC. Iya. Tapi kalau yang dari luar Jabodetabek dia ditaruh di satu hotel buat karantina. Dia udah 1 bulan full, sedangkan kita masih pulang pergi. Jadi kayak enaknya dari Jabodetabek masih bisa ketemu keluarga, main, cari makan enak, itu yang penting. Cari makan enak ya. Itu ya. Tapi waktu itu emang jadi oke lah ya, ini berubah kehidupan lah ya. 5 bulan loh. 5 bulan bener-bener kayak pas saya pertama kali keluar saya masih inget banget. Saya lupa hari. Lebih parahnya lupa tahun. Lupa tahun, ini tahun berapa gitu. Iya, karena kan sempat libur juga kan tuh pas tahun baru 11 harian, terus kayak ini tuh 2025 ya, ternyata udah 2026. Karena bener-bener kita nggak ada kalender kan di tempat karantina, nggak ada HP, jadi kayak apakah di dunia luar udah ada mobil terbang atau apa, saya nggak tahu nih. Oke, nah activity apa sih yang dilakukan selama 5 bulan itu tuh? 5 bulan itu aktivitasnya selain masak tentunya kita belajar. Belajar tuh di luar tanggung jawab MNC ya, karena itu di luar tanggung jawab mereka juga, karena jadi kita beli bahan segala macem tuh dari kita sendiri. Jadi selain masak kita juga ada libur, gengs. Jadi pas libur syuting kita belajar masak. Takutnya kan walaupun kita nggak pernah tahu ya challenge di galerinya apa, setidaknya kita udah ada basic lah. Takutnya ada tiba-tiba challenge-nya dessert nih. Saya kan nggak ada basic dessert juga kan, jadi saya harus banyak-banyak belajar buat bikin dessert waktu itu. Terus kayak lebih memahami tingkat kematangan protein hewani yang kita olah gitu-gitu sih. Karena kalau misalkan di galeri MasterChef itu kalau misalkan kita undercook itu udah sangat-sangat fatal. Undercook. Better overcook karena masih bisa dimakan kan. Oh, better overcook. Saya juga ada kejadian lucu tuh. Gimana tuh? Saya ceritain juga. Waktu ada satu episode di mana itu per tim. Iya. Per tim satu tim ada 4 orang. Jadi itu konsepnya itu maraton. Bukan maraton apa ya? Jadi per 15 menit ganti orang. Oh ya? Jadi ada 4 orang ini, saya orang kedua. Yang pertama itu namanya Olin. Iya. Kita udah diskusi mau bikin
Western atau Indonesia. Ternyata pada setuju untuk bikin Western. Oke, di situ dia ngambil mau bikin pasta atau mashed potato untuk karbonya. Dia udah waktu itu ngeres si pasta satu sama lagi ngerebus kentang buat bikin mashed potato. Itu orang pertama. Orang kedua saya orang kedua Ngikutin dong. ngikutin. Iya. Soalnya abis itu dia nggak boleh ngasih tahu sama sekali. Nggak boleh ngasih tahu apa yang udah dilakukan. Jadi 15 menit itu 1 menit diskusi, 14 menit masak. Waktu itu saya orang kedua ngambil protein di depan, ada mystery box gitu, perebutan karena kita nggak tahu bahannya apa. Dapetnya apa, Jadi ya? di depan saya buka itu ayam dapetnya. Kalau ayam, oh masih masuk nih, untuk bikin pasta bisa, untuk Iya. bikin mashed potato juga bisa kan. Iya. Terus saya bingungnya antara di file atau apa whole chicken gitu kan. Ya akhirnya saya potong 4 aja lah. Saya roast tuh. Saya pensir dulu, habis dipensir di roast. Singkat cerita, di orang ketiga itu kebingungan karena pastanya itu kurang resting jadi masih keras. Jadinya kita singkirin tuh pasta, bikin mashed potato. Udah nih dari atas tuh kita semua kayak orang ketiga udah ganti nih, orang keempat datang. Yang orang terakhir di mana dia finishing sama plating. Iya. Dari atas tim kita udah paling bagus nih. Terus semua kan yang udah sempat masak tuh ada di atas semua kan, ada launch gitu. Dari atas mereka semua pada nanya, kalian bikin apa sih, tim kalian bagus banget. Ternyata pas food testing ayam kita mentah. Langsung masuk pressure test tanpa aba-aba lagi. Bentar lupa dia apa-apain apa ya? Wah mentah nih kata dia, kata chefnya. Bener-bener langsung masuk pressure test. Biasanya itu habis food testing, nunggu nanti diumumin siapa yang masuk pressure test, siapa yang aman. Itu lagi food testing langsung suruh keluar untuk mempersiapkan diri di pressure test. Kita penasaran juga pressure test itu diapain sih? Oh ya, untuk kalian yang belum tahu pressure test itu Iya. di mana posisi kita antara hidup dan mati. Karena itu titik terakhir kita akan bertahan atau pulang nih. Oh gitu. Itu berempat-empatnya dong ya? Itu 4-4-nya. Bahkan dari 4 tim, 3 tim masuk pressure test, cuma 1 tim yang aman. Oh. Jadi itu pressure test terbanyak, ada 12 orang. Iya bener 12 orang masuk Dari pressure test. beberapa tim lagi yang lain tadi ya? Dari 4 tim, 4 tim tadi ya? 12. 12 orang, cuma 1 tim yang aman. Dan itu untungnya tim aku nggak ada yang pulang sih waktu itu. Tim yang lain yang pulang. Langsung nggak cocok, udah. Itu fatal sih dia masaknya. Aku lupa si challenge-nya apa, tapi kayaknya dia nggak mateng apa-apa gitu. Jadi dia pulang, 2 orang langsung. Hal yang tadi lucu udah ya. Mm-mm. Nah, hal apa yang berkesan nih saat mengikuti kompetisi ini? Yang paling berkesan tentunya selain masaknya yang seru-seru di sana, kenal sama para peserta. Yang benar-benar background-nya yang saya nggak pernah tahu kalau ada misalkan ada yang namanya R&B. Dia tuh, saya baru tahu di situ kalau ada yang namanya pekerjaan yang namanya R&B kalau nggak salah ya. R&B itu ternyata apa ya? Dia salah satu orang yang misalkan ada Pak Ruby nih mau bikin usaha nih. Bisa lewat dia karena nanti dia yang munculin menu-menunya apa gitu-gitu. Dan ternyata itu namanya R&B. Saya baru tahu. Saya pikir R&B itu selama ini yang berhubungan dengan musik. Oh, ternyata Ada sisi lain dari R&B itu. iya, berarti jangka panjangnya ya. Iya. Mau jadi apa ya. Oke. Nah, dari sini kan juga banyak peluang-peluang ya. Iya. Kebuka. Nah, rencana kedepannya dari Ibu sendiri apa? Aku sendiri udah sempet mikirin, masih bingung sih sebenarnya. Karena sebelumnya kan aku pekerjaannya model juga kan. Terus kayak mau terjun ke entertain lagi, apa mau jadi chef profesional tuh kayak masih bingung. Sampai sekarang tuh masih bingung, makanya kayak Oh, di IG sempet nyanyi dangdut juga tuh. itu Iya kan? iya itu ada, Mati lampu ya kan? itu abis kan dapet jadi bintang tamu nih di Dahsyat. Dahsyat ya. Terus abis masak nih, Iya. masuk kan di dalam studio. Terus si hostnya waktu itu Indra Herlambang, guys, for your information, Iya. selain Ibnu bisa masak, Ibnu itu bisa nyanyi dangdut. Iya. Langsung ditembak suruh nyanyi. Iya. Dan emang di sana tuh suka nyanyi sih, karena kita nggak ada HP. Baca buku udah banyak banget nih, udah bosan kan baca buku. Menu dan lain-lain
Jadi hiburannya ya nyanyi dangdut di sana, di holding ada kita. Nah tadi ya balik lagi masih bingung. Ya tapi rencana berhubungan juga dengan food and beverage juga dong. Iya, untuk dalam waktu dekat ini sih mau coba fokus ke F&B karena ya untung momennya itu lagi pas kan abis MasterChef udah tahu kan kuliner nih. Jadi orang-orang taunya pasti jebolan MasterChef kalau nggak buka resto pasti jadi food blogger. Apalah apa gitu kan. Nah, mau coba buka resto sih nanti. Dalam waktu dekat ini. Ya, coming soon lah ya. Coming soon. Nah, Pak Ibnu juga stay di Permata Hijau Suites nih. Iya. Kenapa memilih Permata Hijau Suites? Permata Hijau Suites ini salah satu pilihan terbaik menurut saya karena selain tempatnya strategis, anti banjir itu nomor satu sih menurut saya. Anti banjir. Karena tempat tinggal saya sebelumnya itu aksesnya banjir, walaupun di kompleknya nggak banjir ya, tapi aksesnya banjir kan tetap aja nggak bisa kemana-mana kan Pak. Jadi itu yang saya pikirin untuk tinggal di sini itu selain tempatnya strategis, dekat ke pusat, ke barat, walaupun ini selatan tuh kayak bener-bener kayak titik jantungnya Jakarta gitu loh. Jadi enak kemana-mana. Pas sama activity-nya juga ya. Pas banget sama activity, apalagi activity MasterChef itu bener-bener deket banget dari sini, cuman 9 menit. 9 menit. Berasa jalan kaki 9 menit. Wow, mantap ya. Nah, tadi ya, berarti kedepannya kan bisnis F&B. Nah, di nyanyi sendiri nggak difokusin lagi? Banyak sih yang suruh buat coba jadi penyanyi, tapi chef yang bisa nyanyi kan? terus dikasih pilihan juga lagi, kayak ada netizen lah kayak, Kak mau fokus nyanyi apa jadi chef? Kan bisa ya kan, sambil masak sambil nyanyi. Ya, kenapa bisa harus bisa memilih gitu kan? Iya, paralel ya. Iya. Iya, chef yang bisa nyanyi gitu. Bisa juga tuh. Siapa tuh kan produser ada yang mau hire aku kan? Iya. Silakan. Ada investor ya. Iya, silakan investor. Iya. Jadi sambil masak sambil nyanyi, nyanyi. Iya. Terus siapa tahu kan punya album nanti aku play di resto aku. Juga kolaborasi. Iya. Album di. Benar. Kan karena saya yang nyanyi, jadi nggak butuh nggak perlu bayar royalti kan? Iya. Ini nyanyi. Iya, lagu saya sendiri kan. Iya. Betul. Oke. Nah, di tengah tadi ya kompetisi, tiba-tiba ini juga memutuskan untuk ikut MasterChef gitu ya. Nah, apa nih hal-hal yang bisa di-share ke anak-anak muda gitu, terutama yang hal-hal positif bisa bicara untuk gimana bisa meraih kesuksesan kayak gini. Untuk generasi muda di luar sana, kalau kalian merasa terpuruk, jangan pernah merasa yang paling terpuruk di dunia ini, karena saya yakin di luar sana, bukan saya yakin sih, saya pernah merasakan kalau halnya saya sering merasa terpuruk, ternyata ada yang jauh-jauh lebih terpuruk daripada saya. Jadi justru saya dari rasa terpuruk itu saya ingin memotivasi untuk banyak orang di luar sana dengan cara berprestasi. Salah satunya apa ya? Berprestasi itu nggak perlu dalam suatu akademik kan, bisa dari pekerjaan kalian, hobi kalian, apapun yang kalian suka deh, bisa berkembang, bisa ngembangin itu adalah salah satu, menurut saya ya, salah satu motivasi untuk dimana kalian mengejar kesuksesan. Salah satunya kayak, saya suka masak, saya ngembangin masak saya ini di dunia kuliner, maka dari itu saya ikutan MasterChef, dan saya juga kayak terpacu nih buat menjadi motivasi di kampung saya, tempat tinggal saya waktu itu di Rajek, Kabupaten Tangerang. Di sana anak mudanya, mohon maaf sekali, bukan merendahkan, bukan apa, tapi saya ingin memotivasi mereka karena di sana tuh orang nggak mementingkan pendidikan di sana, nggak mementingkan pendidikan, kayak hidupnya tuh kayak nggak mau kerja tapi dia mau makan, mau happy gitu. Tapi kan nggak semuanya orang tua bisa memenuhin kebutuhan kalian gitu loh guys. Jadi lebih baik kalian berusaha dulu sendiri, fokus ke pendidikan, fokus ke hobi. Dari hobi bisa menjadi sebuah ladang pekerjaan itu sangat bagus loh. Jadi kalian ngejalanin juga nggak bosen. Jadi itu untuk saya memotivasi untuk warga
kampung saya di Rajek. Mantap. Thank you so much, semoga menjadi inspirasi Amin, buat thank teman-teman you. anak muda juga yang lagi gabut. Ya, itu kan lu lagi gabut. Iya, pas banget momen lagi gabut. Lagi gabut muncul tiba-tiba tuh ya. Justru kalau lagi niat waktu itu kayak nanti aja deh. Pas lagi gabut, lagi gabut. Iya. Jadi daftar, set ternyata lolos sampai di galeri. Ada kejadian lucu juga waktu kemarin pulang. Gimana? Pas saya kan di top 12 kan. Waktu di sana tuh top 12 tuh masuk pressure test, ada 2 mesin es krim di depan. Wah, kata saya ini challenge-nya bikin es krim nih. Wah, walaupun saya tahu kan caranya, tapi kan saya belum pernah takut gagal kan. Apalagi itu kalau gagal pulang. Gagal pulang ya. Iya. Ternyata challenge-nya bukan mengolah es krim, tapi ada 2 es krim yang udah jadi. Iya. Jadi harus dikombinasiin sama hidangan kita. Kalau bikin savory kan nggak mungkin kan sama es krim. Jadi saya bikin dessert waktu itu. Iya. Waktu bikin dessert, saya bikin spoon cake. Ada 3 layer. Layer pertama spoon cake, terus saya kasih simple syrup, kasih whipped cream. Tengahnya saya bolongin spoon cake-nya, kasih es krim, tutup, terus dilayerin kayak black forest gitu. Chef Juna datang, saya datang bawa hidangan saya ke depan. Chef Juna bilang, wih, ide baru nih buat penjual kue di luar sana. Saya ketawa, saya pikir dia sarkas gitu kan. Iya, Ternyata ya. enggak, saya serius loh. Kenapa kamu ketawa? Oh ya chef, thank you. Ada kebetulan satu cewek juri namanya Chef Karen, dia yang punya Union. Dia kan chef pastry kan. Dibelah lah. Terus ada satu lagi chef yang bewokan namanya Chef Norman. Sorry. Dia bilang, layernya bagus loh. Terus mereka semua apresiasi hidangan saya. Dipuji. Udah nih nunggu kan. Abis itu JA, pengumuman siapa yang pulang. Tiba-tiba saya yang pulang. Setelah diangkat. Banting ya. Saya dikalahkan dengan brownies rasa seblak. Brownies rasa seblak. Aduh. Dalam juga ya. Pokoknya kalau di sana tuh ciri-cirinya hidangan kita gagal kalau kita disuruh ngicip hidangan kita sama si Chef Karen itu yang cewek, hidangan kita udah fatal, berarti udah gagal. Dan itu brownies rasa seblak tuh peserta suruh nyobain langsung, berarti ada something wrong with your dish, bro. Justru yang habis dibanting tiba-tiba dinaikin, aman. Ya tapi ya kita nggak pernah tahu, siapa tahu Iya. tadi bisa. Ya, tadi udah dipuji sama Chef Juna, mungkin bisa juga di market ya. Betul. Iya. Udah dicap Ibnu adalah seorang tukang ikan bakar. Karena setiap aku bikin hidangan dibakar-bakar pasti dia sangat suka. Oke, berarti kata kunci clue-nya itu ya, coming soon ya? Coming soon. Bakar-bakar ya. Sesuatu something grill. Camping grill, ya, cocok loh Ibnu ya. Oke, belum boleh spill ya, nanti dulu ya. Belum boleh. Belum boleh ya? Iya. Oke, buat teman-teman nanti yang penasaran nanti bisa cek Instagramnya atau TikToknya. Lu main TikTok juga kan? Main TikTok, username sama kayak di Instagram. MCI13. Ibnu.mci13. Iya, sama tuh. Oke, Ibnu, mungkin ada lagi yang ingin sampaikan, Ibnu? Barangkali untuk semua penonton yang nonton podcast ini, ada yang tertarik untuk ikutan MasterChef Indonesia, bisa DM aku, tanya-tanya. Karena waktu itu aku nggak ada tempat untuk bertanya, aku nggak ada teman yang alumni MCI, jadi benar-benar literally aku baca semua persyaratan dari A sampai Z, semua sendiri, menerka-nerka dalam otak, ternyata benar. Jadi untuk kalian biar nggak bingung bisa tanya sama aku. DM aja Instagram atau TikTok aku ya. Iya. Kalau mau ajak collab bareng, bakar-bakar, enggak? Boleh. Kalau mau buat konten masak silakan. Oke, thank you so much ya. Sukses. Thank you juga itu. Teman-teman, terima kasih udah menyaksikan. Nanti buat teman-teman yang penasaran bisa cek Instagram atau TikToknya. Sukses buat Ibnu. All the best Thank you. buat karir bisnisnya. Amin. Oke, sampai jumpa next episode. Saya Ruby Wan juga. Ibnu, bye-bye. Bye-bye.
Bring back millennials too. Jakarta City.